Puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam gerakan Ibu Mencari Keadilan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Aceh pada Kamis 23 Desember 2021. Aksi ini dipicu oleh maraknya kekerasan seksual yang terjadi di bumi Serambi Mekah ini. Baru-baru ini saja Aceh dikejutkan dengan peristiwa kekerasan seksual terhadap anak yang menggemparkan semua pihak. Kali ini motifnya luar biasa sadis dan di luar nalar. Pasalnya seorang gadis berusia 15 tahun diduga dipaksa secara bergilir oleh 14 pemuda yang berusia 17 hingga 21 tahun di Nagan Raya. Aksi unjuk rasa itu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, bergerak mulai dari Ricis Factory, kemudian menyeberang ke gedung DPRA. Dalam aksinya, massa demonstran mengecam pihak pemerintah dikarenakan kanun yang berlaku saat ini dinilai tidak berpihak kepada korban. Gerakan Ibu Mencari Keadilan meminta pemerintahan Aceh dan DPR Aceh untuk mencabut 2 jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual dalam kanun hukum jinayat karena tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Karena kanun ini pelaku bisa bebas. Karena kanun ini korban tidak mendapatkan keadilan. 2 jarimah dalam kanun hukum jinayat tolong dicabut. Setelah berorasi beberapa saat, anggota Komisi 1, Darwati Agani, dan Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian, datang menghampiri massa aksi untuk mendengar langsung aspirasi dari ibu-ibu yang tengah berorasi. Revisi kanun jinayah adalah untuk menguatkan kanun jinayah itu sendiri. Jadi tidak ada celah untuk bagi pelaku untuk bisa dibebaskan lagi ya. Jadi dengan merevisi, nama juga kanun itu kan produk manusia, pasti ada kelemahannya. Jadi kelemahannya itulah yang akan kita kuatkan nantinya. Alhamdulillah, jadi revisi kanun jinayah sudah masuk dalam prolegga prioritas yang akan dibahas pada tahun 2022 nantinya. Dengan semangat yang sama, saya ingin juga bersama-sama menyuarakan jargon perjuangan di hadapan para perempuan yang senantiasa konsisten memperjuangkan keadilan di bumi Serambi Mekah. Hidup perempuan! Hidup perempuan! Hidup perempuan! Terima kasih. Kami sepakat bahwa pemerintah Aceh harus terus didorong karena benar anggaran untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini sangat minim. Pada rapat Banggar kemarin kami juga mengkritisi hal ini. Semoga ada solusi yang terbaik pasca evaluasi dari Mendagri. Terakhir, saya tidak ingin memperpanjang lebar. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, officially saya sebagai Wakil Ketua DPR Aceh, dan saya hakul yakin ini juga akan disambut oleh kawan-kawan lain, khususnya Kak Dar, Ibu Darwati, dan kawan-kawan DPRA lainnya, secara resmi dalam kesempatan selanjutnya DPR Aceh akan segera mengeluarkan surat kepada pemerintah Aceh untuk menyatakan Provinsi Aceh sebagai darurat kekerasan seksual. Oleh karena itu, seluruh aparatur pemerintahan Aceh dari tingkat provinsi sampai tingkat kampung beserta Forkopimda dengan jajaran Forkopimda untuk bisa menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi kondisi Aceh sebagai provinsi darurat kekerasan seksual. Gerakan Ibu Mencari Keadilan yang pertama meminta pemerintahan Aceh dan DPR Aceh mencabut 2 jarimah dalam kanun hukum jinayat, jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual. Kedua, meminta pemerintahan Aceh dan DPR Aceh memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual yang dimana itu diatur dalam amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh dalam pasal 231. Yang ketiga, meminta pemerintah Aceh untuk membuat mekanisme perlindungan dari Gampong sampai provinsi. Itu harus dilakukan oleh gubernur kita. Pak Gubernur, tolong jangan hanya dia melihat kasus ini, kasus kekerasan seksual yang ada di Aceh, karena Aceh sudah darurat kekerasan seksual. Yang keempat, meminta kepada pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk mengalokasikan anggaran penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dan juga pemulihan bagi korban. Karena kita tahu saat ini Aceh berlimpah dana, tapi dana untuk penanganan kasus untuk BP3A sangat minim.
Kelima, yang terakhir, meminta Komisi Yudisial untuk mengevaluasi aparat penegak hukum, hakim-hakim kita yang membebaskan pelaku kekerasan seksual. Dari Banda Aceh, Ahmad Nur Salam, Nukilan ID.